Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu meskipun kita bertemunya dengan menggunakan teknologi atau bertemu online daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan Al-Quran Hadis kelas 8 semester 2, melanjutkan penjelasan yang minggu kemarin, yaitu minggu kemarin yang mana dibahas tentang mad silah qasirah dan mad silah tawilah beserta mad badal. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mad tamkin dan mad parki. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita jelaskan satu-satu apa sih itu mad tamkin, apa sih itu mad parki. Silahkan disimak ya videonya. Jangan lupa sambil menyimak video ini silahkan kalian buka LKS-nya dan buka buku tulisnya agar kalian lebih paham dan agar kalian mencatat apa-apa yang penting pada video ini. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan mad tamkin. Apa sih itu mad tamkin? Ada yang tahu sebelumnya? Baiklah, kita jelaskan satu persatu. Kita ulang lagi. Mad kan menurut bahasa artinya panjang ya. Kalian udah tahu sebelumnya mad itu artinya panjang. Nah, sedangkan tamkin secara bahasa artinya penetapan, pemantapan atau penguatan. Nah, itu mad tamkin secara bahasa panjang, terus penetapan, pemantapan atau penguatan. Nah, sedangkan menurut istilah atau menurut ilmu tajwid yang mana mad tamkin itu adalah apabila ada dua huruf iya dalam satu kalimat. Huruf iya yang pertama berharokat kasroh dan bertasydid. Ya, yang kedua yaitu berharokat sukun. Nah, cara membacanya itu dengan memantapkan bunyi iya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan dua harokat. Nah, jadi membacanya itu jadi menurut istilah mad tamkin itu jadi apabila ada dua huruf iya dalam satu kalimat. Nih ya, apabila ada dua huruf iya dalam satu kalimat. Terus ya yang pertama berharokat kasroh bertasydid dan ya yang kedua yaitu berharokat sukun. Nah, cara membacanya itu dengan memantapkan, menguatkan tadi, menetapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan atau ditahan dua harokat. Nah, itu ya mad tamkin menurut istilah atau menurut ilmu tajwid. Sebelum masuk contoh, ada syaratnya yaitu ya yang kedua tidak diikuti dengan huruf hidup yang dimatikan. Nah, itu ya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke contoh. Coba perhatikan contoh berikut ini ya. Di situ ada kalimat atau lafaz an-nabiyina. Ulang lagi ya, an-nabiyina. Nah, di situ kan ada kalimat lafaz an-nabiyina. Nah, di situ ada huruf iya bertasydid terus berharokat kasroh bertemu dengan iya sukun. Nah, maka itu dibacanya agak ditekan, ada dikuatkan ya. An-nabiyina. Nah, di situ dibaca dua harokat atau satu alif. Nah, itu contoh yang pertama. Di situ ada huruf iya bertasydid dan kasroh, kemudian bertemu dengan huruf iya sukun.
ya. Cara membacanya agak ditekan ya, 2 harokat. An-nabiyina. Ya, kemudian ada contoh yang kedua. Situ ada kalimat, ada lafaz idza huyitum. Nah, di situ kan ada huruf iya bertemu dengan huruf iya kasroh tasydid bertemu dengan huruf iya sukun. Nah, di situ juga sama, dibacanya agak dikuatkan, agak ditahan 2 harokat ya, agak dipanjangkan, berarti jangan kepanjangan ya, cukup 2 harokat. Idza huyitum, 2 harokat atau 1 alif. Idza huyitum. Nah, itu ya contoh yang kedua. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Di situ ada lafaz, ada kalimat walakin kunu rabbanina. Walakin kunu rabbanina. Nah, itu kan sama tuh, ada huruf iya bertasydid dan kasroh bertemu dengan huruf iya sukun. Sama cara bacanya dengan ditahan, ditekan ya, sebanyak 2 harokat. Jadi bacanya walakin kunu rabbanina. Kemudian sama tuh contoh yang keempat juga, wal ummiyina. Nah ya, itu sama, ada huruf ya bertasydid berkasroh, harokat kasroh bertemu dengan huruf iya sukun atau iya mati. Tadi sama, dibacanya akan ditekan. Nah, kemudian yang kelima ada lafaz, ada kalimat illina. Itu ya, dibaca 2 harokat ditahan ya, atau dikuatkan. Nah, jangan sampai kepanjangan, mau dibagus-bagusin tetapi malah dipanjang-panjangin, jadi bacanya illina. Nah, itu salah ya, sekali lagi itu salah. Cara yang benar adalah dibacanya dengan ditahan atau dikuatkan, cukup 2 harokat atau 1 alif ya. Illina. Nah, cukup segitu ya. Itu contoh dari mad tamkin ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Selanjutnya ada pembahasan tentang mad parqi. Apa sih itu mad parqi? Nah, baik, kita uraikan ya satu persatu. Mad kan artinya panjang, parqi secara bahasa artinya pembeda. Nah, mad parqi secara bahasa berarti hukum atau kaidah yang panjang dan berbeda atau pembeda. Nah, sedangkan menurut istilah atau menurut ilmu tajwid, mad parqi adalah bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham, pertanyaan, dan khobar atau keterangan. Nah, atau dengan bahasa lain, mad dibaca panjang dengan tujuan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Nah, itu yang lebih simpelnya atau lebih kita bisa pahami ya kalimatnya itu. Berarti mad dibaca panjang dengan tujuan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Cara membaca mad parqi dibaca 3 alif atau 6 harokat. Sekali lagi ya, cara membaca mad parqi itu dibaca 3 alif atau 6 harokat. Nah ya, jadi mad parqi menurut istilah atau menurut ilmu tajwid itu jadi kaidah mad yang dibaca panjang dengan tujuan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya, dan cara membacanya itu dengan dibaca 3 alif atau 6 harokat. Setelah dibaca 6 harokat ya, kemudian disempurnakan tasydidnya atau dimasukkan ke tasydidnya biar lebih pahamnya, biar lebih mengerti. Baik, kita lihat ya contohnya ya. Selanjutnya ada contoh dari mad parqi. Ternyata di Al-Quran hanya ada atau hanya terdapat dalam 3 surat ya, yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 143 sampai 144, kemudian di dalam Quran surat Yunus ayat 59, kemudian ada di Quran surat An-Naml ayat 59. Nah, baiklah, kita lihat ayatnya ya. Dalam surat Al-An'am ayat 143
143 sampai 144, kemudian surat Yunus ayat 59 dan surat An-Naml ayat 59. Baik, di situ kita lihat contoh ya, dalam Quran surat Yunus ayat 59 terlebih dahulu. Di situ ada kalimat atau lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Coba kita perhatikan dari kalimat Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Nah, di situ dalam kalimat atau dalam lafaz Allahu, nah itu di situ disebut mad parqi. Coba kita perhatikan, kita lihat di situ di lafaz Allah. Kenapa dia disebut mad parqi? Karena itu ada pertama ada mad badal. Mana mad badalnya? Di situ ada mad badal a. Nah, di situ kan ada mad badal a. Kemudian bertemu tasydid. Nah, dalam lafaz Allah ya. Nah, itu dibacanya jadi 6 harokat ya. Jadi panjang. Allahu. Jadi dimasukin mad badalnya ke lafaz Allah. Nah, cara membacanya berarti 6 harokat ya. Ingat 6 harokat. Allahu. Nah, ya. Baik, selanjutnya kita lihat ya contoh yang kedua di surat Al-An'am ayat 143 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thamaniyata azwajin minad du'ni itsnaini wa minal ma'di itsnain. Qul al-zakarayni harrama amil unthayayn amma ishtamalat alayhi arhamul unthayayn. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Nah, di situ kita lihat ya, kita lihat dari kalimat Qul al-zakarayni harrama amil unthayayn. Di situ kita lihat di kalimat al-zakarayni ya. Nah, itu di situ termasuk atau contoh dari mad parqi ya, di lafaz al-zakarayni. Kenapa disebut atau dibilang contoh mad parqi? Karena di situ ada tadi mad badal. Di situ ada mad badalnya, ada a ya, a. Kemudian bertemu dengan huruf yang bertasydid dimasukkan. Jadi mad badal di situ dimasukkan ke huruf, cara bacanya dimasukkan ke huruf yang bertasydid. Jadi huruf dal ya, di situ ada huruf dal yang bertasydid. Jadi dimasukkan di situ. Jadi mad badalnya dipanjangin terus dimasukkan ke bunyi huruf dal. Jadi cara membacanya 6 harokat ya. Al-zakarayni harrama amil unthayayn. Qul al-zakarayni harrama amil unthayayn. Nah, ingat ya 6 harokat. Ya, 2 contoh selanjutnya itu sama ya. Kalimatnya adalah lafaz Allah tadi Allahu dalam surat Yunus dalam surat An-Naml ayat 59 dan juga dalam surat Al-An'am ayat 43 juga sama kalimatnya al-zakarayni. Jadi diambil hanya dicontohkan saja oleh Bapak hanya
di Quran surat Yunus 59 dan Quran surat Al-An'am ayat 143 ya. Baiklah, itulah ya yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan dapat mengamalkan ketika membaca Al-Quran ya. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, umumnya bagi kita semua, khususnya bagi Bapak sendiri ya. Baiklah, selanjutnya itu ada tugas. Silahkan tugasnya, silahkan rangkum video ini ya dari awal, dari pembahasan mad tamkin, kemudian di pembahasan mad parqi. Silahkan kalian rangkum. Terakhir ada evaluasi ya, evaluasi dari mulai mad silah qasiro, mad silah tawilah, mad badal, kemudian mad tamkin dan mad parqi. Itu nanti akan ada dibagikan link Google Form-nya ya. Jadi silahkan kalian isi di situ. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, ingat 3M ya, tetap selalu ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Baiklah, cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Khudma sofa wa dan bakadar. Allahumma fikillah wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.